Firman Allah kepada kita pada saat ini yang tertulis dalam Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 37. Kita akan baca secara responsornya, dimulai dari saya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat selanjutnya. Lukas pasal 6 ayat 27 sampai 37. Demikian firman Tuhan. Kasihilah musuhmu. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat dari orang yang mengutuk kamu, berdoa bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipi yang satu, berikanlah juga kepadamu pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berikanlah kepada siapa orang yang minta kepada kamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang-orang yang mengambil kepunyaaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jika orang mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakan jasamu, karena orang berdosa mengasihi orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jika kamu meminjamkan sesuatu kepada orang, karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa, supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi, sebab Ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika kita melakukan banyak hal, tindakan, perbuatan maupun perkataan di dalam keseharian kita, ada orang yang berkata untuk kepentingannya sendiri. Ada orang yang berkata tidak memindahkan atau tidak memikirkan perasaan orang lain. Akibatnya ketika kita bertindak, ketika kita berkata, ketika kita melakukan perbuatan, akibatnya banyak orang lain yang dirugikan, banyak atau diri kita juga sendiri bisa terluka oleh karena perbuatan dan tingkah laku kita itu. Siapa kata yotak yang mengenang, mudah jorma, gawe tidak merasa enak dengan kita. Siapa perbuatan tapi mudah jorma ini mana diri kita terluka oleh karena perbuatan kita tersebut. Tetapi apapun itu, firman Tuhan katakan sebagai tema minggu pada saat ini, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi membalas kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana kita mau membalas kejahatan itu dengan kebaikan? Yang pertama, di sana dikatakan bahwasannya berbuat baik kepada yang membenci kita. Baru yang muna berbuat baik itu nomor sebut di rohan Tuhan muna. Akenan ama. Baru kamu berbuat baik. Hah? Bolong nama kaciyah lawan hasil rohamuna. Ya kenan ya roa masih rohamuna. Ya terdiri sedang terlupa saya mati mau. Ya kamu soalnya unang bergabung sita ya terus soalnya apa yang ada berusaha. Alai dalam hal itu saya sama seperti mereka. Dalam hal itu ketika mereka berbuat jahat kepada saya membalas kejahatan
hati saya serupa dengan Allah itu. Tetapi firman Tuhan katakan, berbuat baiklah kepada orang yang membenci kamu. Baru bagaimana mana teh? Nggak seluruh hal lain berbuat baik melibat. Nggak seluruh orang bui bermuru. Nggak seluruh orang bui berhormat kata. Tetapi firman Tuhan katakan, tusuknya mapai nama sehuli roha Tuhan. Berbuat baiklah kepada mereka. Ini yang pertama, membalas kejahatan dengan kebaikan. Jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tetapi berbuat baiklah. Apa yang bisa kita perbuat kepada orang yang membenci kita, perbuatlah yang baik. Gitu kan? Perbuatlah yang baik. Alamiah. Ketika kita menuduh satu orang dengan jari kita, udah mau kamu rupanya yang kamar karena salah kamu. Berapa jari yang menunjuk aminan? 4. 3. Nah menunjuk kamu udah 3 jari dong. 1. Nah menunjuk kamu 3. 4. Jadi lebih bersalah siapa? Hah? Kalau dalam hitungan salah, yang paling bersalah itu siapa? Kita. Jadi jangan sekali-sekali di dalam kehidupan kita ini membalas kejahatan yang berbuat jahat kepada kita dengan kejahatan. Tetapi mari kita tunjukkan Joma nauma YouTube dewata, nauma bagi suara daripada Tuhan Yesus. Hai kamu yang mendengarkan aku berkata kepada kasih kamu sungguh, berbuat baiklah kepada yang membenci kamu. Rugi kamu berbuat baik. Hah? Artinya berbuat baik ini bukan hanya memberi ya. Asal itu kono kuliah mau. Kalau ini berbuat baik. Berbuat baik tanpa mengganggu mereka, tanpa mengeluarkan kata-kata yang tidak bermanfaat, tidak mengganggu mereka. Berbuat baik itu mendoakan mereka. Itu yang kedua, berdoa bagi yang mencaci kamu. Dikatakan di sana, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Mulorong jormat, nah mengutuk kita, kata-kata kadang mau diurai kita. Karena secara spontan, kutuk yang keluar dari pamanah akan langsung spontan baik. Tetapi firman Tuhan katakan, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Selalu saya katakan itu pribadiku. Mulwanong jolma nama burai obat ditang. Aminkan itu menjadi pasu-pasu kebok. Mulwanong nama subuliro aku. Saya yakinkan diri saya untuk berdoa kepada mereka. Tuhan, alung dona menghina au, alung dona mencaci maki au, alung dona berkata Tuhan seperti kos, alai, pukul manasida di bagrasa tamiaku. Berdoa bagi orang yang mengutuk dan yang mencaci maki kita. Amin. Sambil kita mengulang yang mana? Harus. Memang itu yang Tuhan ajarkan. Dan itu memang yang Tuhan perintahkan. Asal berdoa, asal meminta berkat, Tuhan karena mengutuk mana nama sebelum nama menghina kita, nama mencaci maki kita. Sekalipun hajit amanah, tetapi ingatlah, jom mana maulah meneringgan, tidak akan pernah hilang. Alanya ahlok soalnya mengingat rumah bersifat tak ingat yang ada di dalam hati kita dan ada di dalam pikiran kita hanya akan mencoba daripada kebaikannya. Ini membaik sehingga kita dong. Sepatah lupa kita kebaikan orang sekali pun secuil. Tapi tolong secuil kejahatan di comai. Kita mana-mana secuil kejahatan kita kepada orang. Alam mau masih berkurang lebih. Tapi kalau di tengah-tengah 50 tahun bahas kejahatan dengan kejahatan, akhirnya lari gawin berapi-api. Tak harus penyelesaian, tak harus menyamar buah nama damai.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sekalipun banyak orang yang menghina saya, sekalipun banyak orang yang mengutuk saya, di dalam doa saya sebutkan namanya. Karena firman Tuhan katakan, "Ohong mahamuna maralohon musumuna." Karena gawe Tuhan, kan saya rasa itu. Tapi bawa dia di dalam doa, sebutkan namanya di dalam doa saudara. Maka Roh Kudus akan bekerja, amin. Roh Kudus akan bekerja. Isinya boleh membatasi kuasa daripada Roh Kudus. Isinya boleh membatasi kuasa daripada Allah. Isinya boleh mengukur. Ubalga lohong di jorma itu hina, mana nahorong di dewata. Kalau manusia ini tidak lupa berdoa untuk kawannya, dan menghina ibana, dan mengutuk ibana, karena apa? Dia selalu berpikir seperti ini. Anda harus mengetahui kok. Sehingga dia lupa berdoa untuk kawannya. Karena nabuh harapku, sehingga dia membalas kejahatan dengan kejahatan tersebut. Dia lupa melakukan apa yang baik untuk membalas kejahatan tersebut. Tetapi Tuhan berkata, berdoa bagi yang mencaci kamu. Yang ketiga, bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan? Memberi kepada orang yang meminta. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Membalas kejahatan dengan kebaikan itu, memberi ketika ada yang meminta, amin. Menurut nama cara Tuhanmu, menurut nama cara Tuhanmu paling, ya kamu coba sebahagian nani punya munai kau. Mana gumor dari mekel cuma mama biji. Ketika ada seorang hamba Tuhan mengkhotbahkan sama tertulis di Alkitab pun, meluarkan baju dua, lihat logam besar. Apabila berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Mau dibuat baju, lembang mau dibuat jubahmu, berikan juga, biarkan juga ia mengambil baju nak. Yang kalau tidak benar, kan mungkin lecol mahumurat deh. Ketika tidak terjadi, alamat terjadi dalam makanya lecol gabirawat. Ketika hamba Tuhan menyampaikan, mau kalau ibu dua, lihat dalam musara, dilakukan geleng nomor, ibereng, lobi dua jas bapak naik, orang bawa orang mana 10 baik. Karena hamba Tuhan kan, ketika tidak berjuna, dua jasna, datanglah anaknya dikasih kepada orang yang membutuhkan. Memang tidak butuh ibadah. Jadi kalau bapak naik di rumah ini dia sudah sama baju pula sama nggak lihat bapak tu dongan dan membutuhkan. Apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan tersebut? Ayat tu kita jamitai itu halahat do minna kan monolog di hodua le matulungamu diulah dan honda mangalayani. Yang kena marah siapa? Yang kena marah siapa? Dan itu kan berarti ketika anaknya itu melakukan apa yang diperintah dan disampaikan di bapak Nai, berarti dan dilakukan oleh anaknya, dan anaknya kena marah, berarti pergaus ke bapak Nai. Itu kan? Nah kalau anak tuh kita jamitai, tuh cuma tuh nama begitu, memangnya dia tidak terdengarkan bahwa yang disampaikan dia. Memangnya orang itu nama begitu, orang Tuhan, orang jamitai yang nama Tuhan. Firman Tuhan katakan apa? Firman Tuhan itu bagaikan pedang bermata dua, menusuk nama BG, menusuk roh nama menyampaikan. Jadi ketika ada orang yang meminta kepada kita, talema, alai, bebas kami, bebas kami kiri kanan, janganlah berikan pipi kiri, bukan hanya secara harafiah deh. Bebas kami kalau nah, saya sama roham, boleh mau menjadi kon, konyol itu kan?
solid. Asasolan mo ang sa puso ina. Nah, ibu mesti bisa nah. Itu namanya konyol. Tetapi ketika hal itu terjadi, ketika ada orang yang menampar pipi kananmu, berikan juga pipi yang lain. Artinya, jangan balas kejahatannya itu, jangan balas tampar-tampar lain, tetapi doakanlah, berbuat baiklah. Unang balas kejahatan ini dengan kejahatan, tetapi balas kejahatan itu dengan kebaikan. Amin. Memberi kepada yang meminta. Itu dikatakan kembali di sana, bagaimana membalas kejahatan dengan kebaikan. Apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu duluan. Mulai ayat 21 ayat 27. Apa yang ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu duluan. Dirokok di sini bukit detak. Nambo pista pada sahun Tuhanmu. Sama kita. Naik sana, dorong ke sana. Betul. Orang saya naik kita di pasana, tapi kita tidak pernah pasana per orang lain. Mau naik di baik cuma dari kita, perbuat yang baik kepada mereka. Tetapi apabila orang lain tidak berbuat baik kepadamu, jangan balas yang tidak baik, tetapi lakukan yang baik. Di bagasan mulut tahun, lakukan. Asa terlihat dikasih betul Kristus. Asa terlihat kita anak di dewata. Barang siapa melakukan itu, kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Ausonan berhak dirokon anak di dewata daripada anak simbolis. Ya tetap ketemu anak simbolis. Anak simbolis ke orang. Kalau simbolis ke orang marina anak betul-betul dia minta anaknya anak. Karena itu nampak dari pikirannya. Kita tahu orang isi pikirannya, tahu betul. Ketika kita melihat seseorang, kita tahu isi hatinya. Mana soalnya, kalau dari kamu nak anak yang lain, Rotuson, boleh dimilih kamu nak tahu. Alai ketika saya datang ke sini, saya lihat, boy bering dolmai. Oh, ini seperti ini, ini seperti ini, ini seperti ini. Karena apa? Ketika kita mau orang berbuat baik kepada kita, lakukanlah terlebih dahulu itu. Karena kamu akan menjadi anak-anak Allah. Jadi naik kita sangat, tanpa sana umata percuru. Jangan itu selalu muncul mata kata-kata yang tidak pas. Orang alami berseluruh, orang alami nyam. Serius sama dokter itu serius loh menanggapi. Apa yang sudah kita ucapkan tidak akan pernah bisa kita tarik. Dan apa yang sudah kita ucapkan dari diri kita bukan lagi milik kita, itu sudah milik orang lain. Itu toh. Makanya saya tidak pernah ajar mana-mana, apalagi kata berpendidikan. Setelah hidupkan mulutmu adalah hati-hati di bagasan mulut tahun. Karena apa yang kita ucapkan, serius atau tidak serius dari mulut kita ini, itu sudah menjadi milik orang lain dan tidak menjadi milik kita. Kan begitu jauh. Nah, sehingga apa yang mau diperbuat orang kepada kita, perbuat dulu demikian. Karena jika kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Holong hakku Tuhanmu. Saya ini bu, holong hakku Tuhanmu. Holong hakku nggak tahu. Kan kalau melihat kursi, tidak ada hakku di situ, tidak ada jasa hakku di situ. Sedangkan najah holong hakku dengan najah. Saja jahat di jorma,
pasti ada yang mulai lihat dong sih. Sa baik-baik di jorma pasti orang ada kalau jahat. Sarut yang dong sih. Yakin. Kira mina mau nabo hati gora di portivion. Ino. Padahal ketika aku mengasihi orang yang mengasihi aku, apa jasaku tidak ada. Ketika Hamuna mengasihi orang yang mengasihi Hamuna, apa jasa pun tidak ada. Orang berdosa pun melakukan seperti itu. Jadi kau ada beda di jolma yang berdosa dengan tidak berdosa. Amin. Orang berdosa mengasihi donganna, dan orang yang tidak berbuat dosa harus mengasihi orang yang berbuat dosa. Tegurlah apabila dia salah. Orang ditegur kamu salah, itu akan Tuhan Tuhan tuntut pertanggungjawabannya itu sama kita. Tuhan tuntut. Ibu hol salah, bodoh. Ditegur hol kami. Tuhan itu akan katakan kepada kita, ini ada di hadapanku. Lalu aku sejulukon. Dan ditegur hol kamu nomor dosa itu. Ketika kita tegur, kita bilang, ngahubahin na sa tolap, ngahubahin sa daya mampu, ngahubahin ulami na tolapau, menasihati ibana, alay na mo, sa guru di Hobay. Selesai. Itu kan selesai. Ayah apa pikir pertibion, sakuro. Apa pikir pertibion, melaros nami, melaro lupa, melaro banjir. Sudah habis. Yang ada apa? Manusia itu datang kepada Tuhan dan berdoa. Alai roh Tuhan, olah pikir roh marahin. Roh Tuhan, alai tikisona ko diurai roh musuh. Itu kan? Itu hati-hati kita mengenang pada 10 tahun. Hati-hati. Karena apa? Ketika orang yang mengasihi kita tak nolongin, dan ada upah dari situ. Tidak ada. Ketika asiru amuna mameren doang muna sesama kamu, tidak ada upah kita di situ. Tetapi ketika kita berdoa, ketika kita berbuat baik kepada orang-orang yang membenci kita, mana yang tidak setuju dengan kehidupan kita, maka kita akan nyata membalas kejahatan dengan kebaikan. Amin. Terima kasih. Jadi tahulungi marongata, tahulungi mahakamusutta dengan cara berdoa dan berbuat baik kepada mereka. Yang terakhir dikatakan di sana, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Semungkin doa arti murah hati yo. Akaina majo. Ayat 20 ini, hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Dalam hal ada orang kaina, orang berbagi kamu pasal terkadai. Aka amat dalam hal ada murah hati orang. Aman? Hati murah dong. Hati murah. Hati tanda sono tujuan hati orang teman. Lainnya jelas murah hati adalah memberikan sebagian daripada apa yang kita miliki untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Saya akan katakan ini, jangan tersinggung Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Pernahkah Allah hitung-hitungan dengan kita? Pernahkah Allah hitung-hitungan dengan kita? Tidak. Allah ya kalau kita hitung-hitungan ke dewata. Ini Allah di dalam Yesus Kristus murah hati, dibebaskan manusia dari keberdosaannya, dicukupkan segala kebutuhannya, diberikan kesehatannya, diberikan napas kehidupannya, bahkan di dalam setiap apa yang dia butuhkan Tuhan sediakan. Tinggal kita yang mengolah ikan, naik terbuta alam, mari kita belanjakan banyak. Naik semono juta alam, kita yang mengatakan pemberian Tuhan itu. Alai ketika kita diminta Tuhan, ya lebih itu atau Tuhan, sering.
Mohon maaf Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan berbagi itu tidak akan membuat kita rugi. Ngaiyak kamu na barang penghasilan murah. Firman Tuhan juga katakan 1/10 daripada apa yang kita miliki itu adalah milik Tuhan. Mau hitung-hitung belanja setiap hari kita, mulai dari jajan anak-anak belanja kita setiap hari. Saya pikir paling sedikit itu 50.000, gitu kan? Tiba hari Minggu, ketika kita mau memberikan, ada waktu, tenaga, pikiran, bahkan heaven, tahu heaven, kenal Tuhan. Kita hitung-hitungan dengan Tuhan, hitung-hitungan. Orang kita belanja ke mall, kita tidak rugi mengeluarkan uang 300.000. Ketika kita datang ke gereja, kita ambil uang yang paling. Kamu udah manggil saya tak keluarkan di halaman itu hitungan kita di situ. Begitu bukan begitu di sini. Tuhan nasam baca ulean, Tuhan mau ulean mohon. Harus besok sekarangku. Padahal dikatakan hendakkah kamu murah hati sama seperti Bapamu. Istilah patah adalah murah hati. Allah itu membaca kuliah dan ketika kita mungkin memberi, kita merasa rugi. Sungguh perlu beli. Sungguh orang beberapa petik senon dengan berbagi. Kita tidak akan miskin, amin. Nanti perjolo dengan berbagi, dengan murah hati, kita tidak akan rugi. Dengan berbagi atau murah hati, kita tidak akan miskin. Dan ketika menjadi orang yang murah hati, tidak harus menunggu kaya. Sebenarnya batasnya kekayaan kan sudah tinggal di rumah nyaman, kurang rupiah. Yang memiliki harta, tunggu kurang bukan? Sudah memiliki transport, tunggu kurang. Ya, kalau kamu seperti biom, selalu merasa kurang, Menjadi orang yang murah hati tidak harus menunggu kaya. Baik majalah Tuhan, terutama majalah di anak usia muda guru usia muda asal lihat diriku tuh. Kasahulean waktu kutuho, kasahulean na ada mobiau tuho, tapi yang tamat. Artinya tidak tamat dalam sekolah, hanya tidak tamat di perkadaian, tidak tamat di dalam berkeluarga, selalu itu apa kan? Akhirnya lupa memberi kepada Tuhan. Jadi udah tanpa iman kita jauh kaya, asal kita berbagi seperti Allah memberikan murah hati kepada kita, seperti itu. Jangan terlalu maaf, lebih banyaknya keperluan sehari-hari kita yang kita belanjakan setiap minggunya daripada hari minggunya itu. Kan? Makanya ketika kami menghidup persembahan, kami jumlahkan dengan semangat. Ya udahlah, memang itulah mungkin. Karena apa? Tengok mainan dengan murah hati, jangan menunggu kita kaya. Dengan berbagi pun, menghadapi sepeda bagi, kita tidak akan rugi. Firman Tuhan katakan di Melihat itu ayat 10, 1/10 adalah dari hasil yang kita kerjakan itu, hasil daripada apa yang menjadi pendapatan kita itu adalah milik Tuhan. Dan ujilah aku, kata Tuhan, apakah aku tidak akan membukakan tingkap-tingkap berkat kepada kamu dengan memberikan apa yang kamu miliki. Apakah kamu akan berkenan? Ujilah aku, kata firman Tuhan. Uji jodoh Tuhan ini. Ketika kamu memberikan sebahagian daripada apa yang kita miliki untuk kehidupan selanjutnya, apakah tidak akan kekurangan? Ya, udah uji kamu Tuhan ini. Ya dong, ujilah aku. Firman Tuhan katakan, saya selalu tenangkan. Raja kawan tahu daripada Tuhan mau merokokan. Ada apa di dalam pernah non tersalih ya kan?
Saya selalu tekankan di dalam kehidupan saya. Mulai saya tahu itu kerja. Mulai saya percaya kepada Yesus Kristus. 1/10 dari setiap penghasilan saya. Saya berikan itu kepada yang membutuhkan, kepada Tuhan. Saya berikan itu melalui persembahan saya. Saya tidak pernah berkekurangan. Allah yang boleh mudah lebih musanah daripada aku. Saya sampaikan itu kan sama guru. Bahkan ketika mau hidup kesejahteraan ini kan dari seorang kemurahan hati lawan. Bulan lama jadi murah daripada aku. Mana sudah mau guru sama ini. Tapi saya tidak pernah takut, tidak punya rekening. Pakai menirausi. Nanti asuh bisa rekening. Apa nggak? Dia mau mikir di sini. Terus orang itu selalu berpikir asal karena aku. Orang sampai pernah kita lihat seorang anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya sejak lahir. Mau buru-buru kan? Ada. Jadi murah hati lah kita. Orang selalu merasa mulai yang berrugi ya, seperti itu ya. Abang Anda, osmarohamuna sama seperti bapamu murah hati. Demikianlah kita orang-orang menjadi murah hati. Itu yang terakhir. Nggak sama menderin. Masih ternyamin kanon. Nggak sama menderin sekamuna. Dari macam itu sebenarnya deh. Yang terakhir, jangan menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Jangan kamu menghukum supaya kamu pun tidak dihukum. Tetapi ampunilah dan kamu akan diampuni. Orang ayat turun Ethiopia ngaturun yang sudah tak. Orang sudah ayat ngaturun yang sudah tak. Hidup isi jangan menghakimi. Biarkan Tuhan yang bertindak. Itu tadi akan bicarakan sama Aman Serai. Biarkan Tuhan agak seperti itu. Biarkan Tuhan yang bertindak. Mula nama kamu salah ho. Mulai terlok kamu semua ini. Kamu sekolah balas. Oh salah lo. Karena kita taruh semua ini. Tetapi biarkan Tuhan yang bertindak. Ketika kita menghakimi orang, belum tentu kita sesuci yang mereka anggap, ya kan? Jangan menghakimi orang supaya kamu jangan dihakimi. Jangan menghukum orang supaya kamu tidak dihukum. Mulai dari pemerintahan peraturan-peraturan itu harus ada. Itu mendisiplinkan kehidupan di zaman hari. Anda bersama para negara kan, abdi negara, ini dia mami. Ini dia mami. Kamu lihat dong? Kamu tak ayat dong? Ada abdi negara kan? Abdi yang dihukumi asal itu mendisiplinkan manusia. Ada peraturan ini supaya manusia itu melakukan apa yang benar. Dihukum karena kesalahannya kan. Allah bulan muncul orang terima dihukum. Ada salah apa sih? Siapa yang mau juga kan? Dia dimana dengan segala cara supaya berdalih dari kesalahannya. Kalau memang kita layak dihukum ya dari mana? Allah kalau memang dituduhkan kepada kita salah holinna, tapi belum tentu kita salah. Biarkan Tuhan yang bertindak. Tuhan tidak ada yang membatasi kuasa Allah. Amin. Doa sih. Doa sih. Nah kalau ini memang sih kamu lagi. Orang orang yakin kita darah langsung suara ki. Saya kamu nak apa perlu dimakai karena yang dengan anak belum lagi tidak anak sulit. Nah kalau ini maka kamu dengan suara saya. Mbak mahal pun menghadap apa ini? Ketika kita diperhadapkan, menghadap sama lama hawa. Dari nanti kami cerita kalau manusia aku berat kelapok. Berarti bahwa seperti itu. Kan seperti itu. Ini benar-benar di rumah mohon arah orang katai. Itu kan jadi orang ragu-ragu haus pada akan jangan ragu-ragu. Sifat lebih baik rupa ini dikatakan kamu salah. Biarkan Tuhan bertindak. Jangan malu aku jangan malu.
sama, biarkan kata lain. Unang gabi membalas kejahatan dengan kejahatan ada. Dan terakhir itu ampunilah, maka kamu akan diampuni. Setiap minggu kita tanian kalian menami. Ahal terakhir. Saya sama dosa nami. Tadinya terenung kami di bagasan rumah tahun. Saya sama dosaku, alai dosa ada. Kadang-kadang jadi seperti itu kan. Selalu kita berdua setiap minggu. Saya sama dosa nami, semua panasa nami. Yang kalongan nomor dosa Tuhan. Terus dua mangap gak ada kupikirkan yang kucolma. Gak mangap saya sama dosa nami Tuhan ini terakhir nak. Setiap saat berdua manusia meminta pengampunan dosa. Itu isi loh. Itu Tuhan kan. Allah ini tidak pernah meminta pengampunan dosa terunganna. Apa yakin dua bapak kami itu saya sama dosa nami semua. Panasa nami. Berikan pengampunan kepada orang-orang yang berbuat salah ke kita. Tapi mau salah ke kita dan membuat orang berdosa sama kita, mintalah pengampunan. Itu kan? Karena saya terutama so harap kata mabok itu orang masalah. Iku merdom cara bereng. Gak merinding. Kan bagian mata pesongan kan? Nama hamaran di dalam mata pesongan. Lah semardom ada guna dari lima orang dari 5 orang. Merdom di dalam. Siapa dia di dalam hidup ini orang? Siapa dia di dalam hidup ini? Pas muncul merdom di dalam. Makanya tidak mau memberikan kepada orang yang berbuat salah kepadanya, padahal belum tentu dirinya itu benar. Tetapi supaya pengampunan itu menjadi milik kita, ampunilah seorang akan yang lain. Gue mau ulang ini tadi. Ada kemana kalian? Orang pengen tengok kesalahan jernih bangunan. Alam kesalahan jernih bangunan. Alam kesalahan bangunan. Tapi jangan ingat kesalahan itu. Jangan ingat. Berikan pengampunan supaya kita diampuni. Alami ketika kita memberikan pengampunan ini, di situ dapat personal meroka. Ketika kita memberikan pengampunan ini, sesama dosa semua pada sana, di situ dapat damai sejahtera. Jadi sehari ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi balaslah kejahatan